Halo anak-anak semua, apa kabarnya? Bapak harap semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, harus tetap semangat belajar walaupun kita belajar secara online atau daring. Nah, kali ini kita akan mempelajari masih di bab yang pertama mengenai manusia, tempat, dan lingkungan. Kita akan mempelajari materi tentang flora dan fauna yang ada di Indonesia khususnya. Sebelum kita masuk ke dalam materi lebih jauh, apakah kata flora dan fauna ini cukup asing di telinga kalian? Tentunya tidak ya. Masih ingat semua, flora itu adalah seluruh jenis tumbuh-tumbuhan dan fauna adalah seluruh jenis hewan. Jadi Indonesia itu memiliki keanekaragaman flora dan fauna atau yang sering dikenal dengan keanekaragaman hayati yang sangat melimpah. Bahkan keanekaragaman hayati Indonesia ini termasuk di dalam tiga besar dunia bersama dengan Brazil yang ada di Amerika Serikat, Amerika Selatan, dan Zaire yang ada di Afrika. Nah, jadi untuk flora dan fauna yang ada di Indonesia itu sendiri, ini sangat berkaitan erat dengan kondisi iklim dan kondisi fisik wilayah Indonesia, di mana suhu dan curah hujan yang besar ini memungkinkan tumbuhnya beragam jenis tumbuh-tumbuhan. Itu dia. Nah, jadi berdasarkan survei pada tahun 1999, di mana tumbuhan yang ada di Indonesia itu mencapai kurang lebih 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi. Sedangkan untuk jumlah hewan sendiri, itu ada sekitar 2.215 spesies hewan yang terdiri dari 515 mamalia, 60 reptil, 1.519 burung, dan 121 jenis kupu-kupu. Itu dia. Nah, jadi tumbuhan ini memerlukan air dan suhu yang sesuai. Jadi semakin banyak air yang tersedia, maka semakin banyak tumbuhan yang dapat tumbuh dan karena itu semakin banyak pula hewan yang dapat hidup di daerah tersebut. Nah, jadi bukti dari pernyataan tersebut dapat kita bandingkan antara daerah dengan curah hujan yang tinggi seperti yang ada di Indonesia dengan daerah gurun yang hujannya cenderung sedikit. Jadi keanekaragaman flora dan fauna Indonesia itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang ada di wilayah gurun pasir. Yang pertama, kita akan membahas mengenai persebaran flora yang ada di Indonesia. Nah, jadi flora yang ada di Indonesia ini kita bisa bedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Kelompok Indo-Malayan ini meliputi kawasan Indonesia bagian barat. Jadi pulau-pulau yang masuk ke dalam kelompok ini adalah Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan Pulau Bali. Kelompok Indo-Australian sendiri ini meliputi tumbuhan yang ada di kawasan Indonesia bagian timur. Pulau-pulau yang termasuk dalam kawasan ini adalah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Oke, mari kita lihat perbandingan karakteristik flora yang ada di Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Kita lihat, di Indonesia umumnya jenis meranti-merantian ini sangat banyak, Indonesia bagian barat. Sedangkan di bagian timur, jenis meranti-merantiannya itu hanya sedikit. Kemudian yang kedua, di bagian barat ini terdapat berbagai macam jenis rotan. Sedangkan di bagian Indonesia bagian timur itu tidak terdapat berbagai jenis rotan. Kemudian di Indonesia bagian barat juga itu tidak terdapat kayu putih, sedangkan di Indonesia bagian timur terdapat kayu putih. Kemudian di bagian barat ini adanya jenis-jenis tumbuhan matoa. Matoa itu sedikit, sedangkan di bagian timur ini terdapat berbagai macam jenis tumbuhan matoa, khususnya di wilayah Papua. Nah, kemudian di bagian barat juga itu tumbuhan sagu itu sedikit, sedangkan di daerah timur ini tumbuhan sagunya banyak. Jadi tidak heran ya, kenapa makanan di sana itu umumnya masyarakatnya mengkonsumsi sagu. Kemudian di bagian timur ini juga terdapat berbagai macam jenis nangka, sedangkan di bagian timur itu tidak terdapat jenis nangka. Nah, jadi berbagai macam flora itu telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik secara bahan furnitur atau bahan bangunan, ataupun bahan makanan dan juga
lain sebagainya. Nah, jadi kita bisa ambil contoh ya untuk rotan. Ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan utama untuk membuat kursi, meja, perabotan rumah tangga, dan lain sebagainya. Itu dia. Oke, kita lanjutkan ke persebaran fauna yang ada di Indonesia atau persebaran hewan-hewan yang ada di Indonesia. Nah, jadi kalau flora itu dibagi menjadi dua, yaitu Indonesia bagian barat dan bagian timur. Sedangkan untuk fauna, ini kita bagi menjadi tiga wilayah. Nah, jadi tiga wilayah itu adalah fauna Indonesia bagian barat, kemudian fauna Indonesia bagian tengah, dan fauna Indonesia bagian timur. Apa saja sih yang menjadi ciri-cirinya? Nah, jadi fauna bagian barat ini memiliki ciri atau tipe seperti halnya fauna yang ada di bagian Asia, sehingga disebut dengan tipe Asiatis atau Asiatik. Sedangkan fauna bagian timur ini memiliki ciri atau tipe yang mirip dengan fauna yang ada di benua Australia, sehingga disebut dengan tipe Australis. Sedangkan untuk fauna bagian tengah ini merupakan fauna peralihan atau yang kita kenal dengan fauna endemik. Ini memiliki ciri atau tipe yang berbeda dengan fauna asiatis maupun fauna Asia Australis. Jadi, dia memiliki ciri tersendiri. Oke, kita lihat ini adalah peta persebarannya ya. Jadi, fauna Indonesia bagian barat itu adalah Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan juga Bali. Sedangkan bagian tengah itu ada Sulawesi dan Nusa Tenggara. Sedangkan bagian timur adalah Maluku dan Papua. Oke, ini adalah yang perlu kita ingat. Garis yang memisahkan antara fauna Indonesia bagian barat dan bagian tengah itu disebut Wallace. Sedangkan garis yang memisahkan antara fauna bagian tengah dan bagian timur itu disebut Weber. Oke, ingat sekali lagi, garis Wallace adalah garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dan bagian tengah. Sedangkan garis Weber itu adalah garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dan bagian timur. Itu ya. Oke, sekarang mari kita lihat fauna Indonesia yang ada di bagian barat. Nah, jadi tadi sudah kita sebutkan ya wilayah-wilayah pulaunya. Apa saja sih hewan-hewannya? Jadi di bagian barat ini umumnya terdapat mamalia yang berukuran besar. Itu seperti gajah, macan, tapir, badak bercula satu, banteng, kerbau, rusa, babi hutan, orang hutan, monyet, bekantan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk selain mamalia sendiri, di wilayah ini juga terdapat binatang reptil ya, seperti ular, buaya, tokek, kadal, biawak, bunglon, kura-kura, terenggiling, serta berbagai macam jenis burung. Ada burung hantu, burung gagak, burung jalak, burung elang, merak, kutilang, dan berbagai macam jenis unggas. Untuk ikan sendiri, ada ikan yang cukup terkenal yaitu ikan pesut, sejenis lumba-lumba yang berada di Sungai Mahakam. Nah, jadi kita lihat gambarnya ya. Nah, ini adalah gambar fauna yang ada di bagian barat. Ada gajah, harimau, badak bercula satu, banteng, dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat fauna Indonesia di bagian tengah atau yang disebut dengan fauna peralihan atau fauna endemik. Wilayah Indonesia bagian tengah ini tadi kan sudah disebutkan yaitu meliputi kepulauan Sulawesi, Pulau Sulawesi, Maluku, Timor, dan Nusa Tenggara. Nah, jadi untuk fauna yang menghuni wilayah ini itu antara lain babi rusa. Kita lihat gambar-gambarnya. Di sini ada anoa, kemudian komodo, ada kuskus, dan babi rusa. Nah, kenapa disebut tipe peralihan? Karena dia memiliki ciri tersendiri yang tidak sama persis dengan ciri yang ada di bagian timur maupun yang ada di bagian barat. Itu dia. Kemudian untuk hewan-hewan lain itu ada banyak sekali ya contoh-contohnya. Nah, seperti yang sudah kita lihat di sini,
Ada biawak, komodo, buaya, dan ular, itu adalah reptil. Kemudian burungnya ada maleo, burung dewata, manda, raja udang, rangkong, kakak tua, nuri, dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat fauna Indonesia bagian timur. Indonesia bagian timur ini disebut dengan tipe Australik yang tersebar di wilayah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru, di mana fauna ini berupa mamalia itu misalnya seperti ada kanguru, ada landak irian, untuk burung-burungnya ada cendrawasih, nuri. Umumnya ada juga banyak hewan-hewan yang berkantong ya, yang ada di wilayah eh, Indonesia bagian timur ini. Oke. Nah, jadi demikianlah pembahasan mengenai persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Oke, tentunya keanekaragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia ini perlu kita syukuri dengan menjaga dan melestarikannya. Jika tidak, maka flora dan fauna tersebut akan terancam punah. Bangsa Indonesia tentu akan mengalami banyak sekali kerugian karena flora dan fauna tersebut memiliki fungsi dan peran masing-masing yang ada di alam. Di samping itu, manfaat bagi manusia juga akan hilang jika flora dan fauna tersebut punah. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Selamat belajar dan tetap semangat semuanya. Salam sehat.